Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan proposal kami yang berjudul Analisis Pengaruh Screen Time dan Konsumsi Kafein terhadap Kualitas Tidur Mahasiswa BSI Fakultas Ekonomi Bisnis Cabang Pemuda. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nuryanti Diska Azlia dengan NIM 64242129. Jadi apa sih yang melatar belakangi kami untuk mengambil judul ini? Jadi kualitas tidur mahasiswa saat ini menghadapi ancaman dari dua kebiasaan modern, yaitu tingginya screen time dan konsumsi kafein. Paparan cahaya biru dari gadget menghambat produksi melatonin, sementara kafein yang dikonsumsi menjelang tidur memperparah gangguan istirahat. Mahasiswa BSI Fakultas Ekonomi Bisnis Kampus Pemuda sangat akrab dengan kedua kebiasaan ini. Sehingga penelitian ini hadir untuk mengkaji pengaruhnya terhadap kualitas tidur serta mendorong kesadaran pola hidup sehat. Selanjutnya, pertama ada screen time di variabel X1. Screen time adalah lamanya waktu seseorang menggunakan perangkat elektronik seperti ponsel, laptop, tablet, atau televisi. Pengaruh terhadap kualitas tidur, screen time yang berlebihan, terutama pada malam hari, dapat menurunkan kualitas tidur karena cahaya biru atau blue light dari layar menghambat produksi hormon melatonin, yaitu hormon yang membantu tubuh merasa mengantuk. Akibatnya, seseorang menjadi lebih sulit tidur, waktu tidur berkurang, dan kualitas tidur menurun. Screen time dibagi menjadi 4 jenis, yaitu pasif, interaktif, edukatif, dan produktif. Meskipun memiliki tujuan yang berbeda, penggunaan layar yang berlebihan, terutama pada malam hari, tetap dapat mengganggu kualitas tidur karena paparan cahaya biru yang menghambat produksi hormon melatonin. Yang kedua, ada konsumsi kafein di variabel X2. Kafein merupakan zat stimulan yang terdapat dalam kopi, teh, minuman energi, dan beberapa minuman bersoda. Pengaruh terhadap kualitas tidur, kafein dapat menghambat kerja reseptor adenosin di otak. Reseptor adenosin adalah zat yang membuat tubuh merasa lelah dan mengantuk. Ketika reseptor adenosin terhambat, rasa kantuk berkurang sehingga seseorang lebih sulit tidur, sering terbangun di malam hari, dan kualitas tidurnya menjadi lebih buruk. Yang ketiga, kualitas tidur di variabel Y. Kualitas tidur adalah tingkat kenyamanan dan kecukupan tidur seseorang yang ditandai dengan mudah tertidur, tidur nyenyak, serta bangun dalam keadaan segar. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas tidur. Yang pertama, tingkat stres. Stres merupakan faktor yang paling dominan dalam mempengaruhi kualitas tidur mahasiswa. Ketika seseorang mengalami tekanan psikologis, sistem saraf, simpatik, dan teraktivasi, sehingga tubuh berada dalam kondisi waspada, yang menyulitkan proses relaksasi menjelang tidur. Pada mahasiswa tingkat akhir, beban akademik seperti penyusunan skripsi, tekanan deadline, dan tuntutan presentasi cenderung meningkatkan kadar kortisol dalam tubuh yang dapat pada akhirnya mengganggu siklus tidur normal. Yang kedua, penggunaan gadget. Penggunaan gadget yang berlebihan, terutama menjelang waktu tidur, terbukti memberikan dampak negatif terhadap kualitas tidur. Mekanisme yang mendasarinya mencakup dua aspek utama, yaitu aspek biologis dan aspek perilaku. Secara biologis, paparan cahaya biru atau blue light yang dipancari layar gadget menekan produksi hormon melatonin, yakni hormon yang berperan mengatur ritme sirkadian dan memicu rasa kantuk alami. Yang ketiga, kebiasaan konsumsi kafein, yaitu kopi. Kafein bekerja sebagai stimulan sistem saraf pusat dengan cara menghambat reseptor adenosin, yaitu senyawa secara alami membangun tekanan tidur dalam otak. Akibatnya, konsumsi kafein terutama pada sore hingga malam hari dapat memperpanjang latensi tidur atau waktu yang dibutuhkan untuk tidur, mengurangi durasi tidur total, serta menurunkan proporsi tidur gelombang lambat yang bersifat restoratif pada kalangan mahasiswa. Kopi kerap dikonsumsi sebagai strategi untuk mempertahankan kewaspadaan saat mengerjakan tugas atau begadang. Selanjutnya akan kita bahas adalah komponen kualitas tidur. Komponen kualitas tidur adalah aspek yang digunakan untuk menilai seberapa baik seseorang tidur dan bagaimana sih kondisi tubuhnya setelah bangun. Menurut Bayes dan kawan-kawannya, kualitas tidur dapat diukur menggunakan PSQI yang terdiri dari 7 komponen. 7 komponennya yaitu yang pertama, kualitas tidur subjektif. Menilai seberapa baik tidur dalam sebulan terakhir berdasarkan pandangan pribadi, yaitu penilaian seseorang terhadap kualitas tidurnya, apakah terasa nyenyak dan menyegarkan atau sebaliknya. Yang kedua, latensi tidur, yaitu waktu yang dibutuhkan seseorang untuk mulai tertidur setelah berbaring. Semakin lama waktu yang dibutuhkan, semakin besar kemungkinan adanya gangguan tidurnya. Lalu yang ketiga adalah durasi tidurnya, yaitu jumlah waktu tidur dalam satu malam. Durasi tidur yang baik biasanya membutuhkan sekitar 7-9 jam agar kesehatan fisik dan mentalnya tetap baik. Lalu yang keempat, efisiensi tidur, yaitu perbandingan antara waktu yang digunakan untuk benar-benar tertidur dengan waktu yang ada di tempat tidur. Efisiensi tidur yang tinggi menunjukkan kualitas tidur yang baik. Lalu yang kelima, gangguan tidur, yaitu segala sesuatu yang membuat seseorang terbangun atau sulit tidur, sehingga kualitas tidurnya menurun, seperti suara bising, mimpi buruk, atau rasa sakit.
Nah, yang keenam adalah penggunaan obat tidur. Menunjukkan seberapa sering sih seseorang menggunakan obat untuk membantu tertidur. Penggunaan yang terus-menerus dapat menjadi tanda nih adanya masalah tidur yang serius. Dan yang terakhir, yang ketujuh, disfungsi siang hari, yaitu dampak kurang tidur terhadap aktivitas sehari-hari seperti rasa lelah, mengantuk, sulit berkonsentrasi, dan juga menurunnya produktivitas. Selanjutnya, kerangka pikiran. Penelitian ini dibuat dengan dasar hubungan konsep antar 3 faktor utama, yaitu waktu dalam penggunaan layar X1, konsumsi kafein X2, dan kualitas tidur Y. Kerangka berpikir ini menunjukkan bagaimana kedua faktor bebas itu baik secara terpisah maupun bersama-sama mempengaruhi faktor terikat. Screen time yang dihabiskan secara berlebihan, terutama di malam hari, mengakibatkan paparan cahaya biru yang mengganggu produksi melatonin, mengganggu ritme tidur alami, dan membuat otak tetap waspada. Hal ini membuat mahasiswa kesulitan untuk tidur dan kualitas tidurnya pun menurun. Konsumsi kafein yang terlalu banyak atau dekat waktu tidur dapat mempengaruhi kerja reseptor adenosin di otak. Kafein bekerja dengan menghambat adenosin, yaitu zat yang memberikan sinyal rasa kantuk, sehingga otak tetap aktif dan rasa lelah tertunda. Akibatnya, waktu untuk mulai tidur menjadi lebih lama dan kualitas tidur menurun. Oleh karena itu, konsumsi kafein berlebihan, terutama di malam hari, dapat mempengaruhi kualitas tidur mahasiswa. Kedua faktor ini jika terjadi bersamaan diyakini akan berdampak lebih besar dan saling membantu dalam membuat kualitas tidur siswa semakin buruk. Korelasi antara variabel dalam penelitian ini memperhatikan bahwasanya screen time dan konsumsi kafein merupakan variabel independen yang mempengaruhi kualitas tidur yang merupakan variabel dependen. Berdasarkan kerangka di atas, variabel X1 dan X2 masing-masing diuji pengaruhnya secara parsial terhadap Y. Kemudian diuji pula secara simultan menggunakan analisis regresi linier berganda. Penelitian ini dilaksanakan guna mengetahui apakah screen time dan konsumsi kafein mempunyai pengaruh signifikan terhadap kualitas tidur mahasiswa UBSI Fakultas Ekonomi Bisnis Cabang Pemuda. Oke, selanjutnya desain penelitian. Metode penelitian kuantitatif, angka-angka yang diterapkan dalam penelitian ini dengan cara survei ke lapangan, yaitu mengumpulkan informasi langsung dari orang-orang yang terlibat dengan menggunakan alat penelitian berupa kuesioner. Oke, selanjutnya populasi. Populasi penelitian ini mencakup seluruh mahasiswa aktif Fakultas Ekonomi Bisnis UBSI di Cabang Pemuda yang berjumlah sekitar 12.954 mahasiswa dengan rentang usia 18 sampai 27 tahun. Populasi tersebut dipilih karena mahasiswa merupakan kelompok yang memiliki intensitas pengguna perangkat elektronik dan konsumsi kafein yang cukup tinggi dalam aktivitas sehari-hari, sehingga relevan dengan variabel yang kami teliti. Selanjutnya sampel. Sampel penelitian ini diambil melalui metode non-probability sampling dengan metode purposive sampling, yakni sampel ditetapkan menurut pertimbangan ataupun kriteria spesifik sesuai tujuan penelitian. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai teknik analisis data. Pertama, uji validitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah setiap butir pertanyaan pada kuesioner benar-benar mampu mengukur variabel yang diteliti. Item dinyatakan valid apabila nilai R hitung lebih besar dari R tabel. Lalu selanjutnya yang kedua ada uji reliabilitas. Uji ini digunakan untuk melihat apakah kuesioner memberikan hasil yang konsisten. Instrumen dinyatakan reliable apabila nilai Cronbach alpha lebih dari 0,6. Yang ketiga ada uji normalitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah data berdistribusi normal menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Data dinyatakan normal apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,10. Keempat yaitu uji multikonearitas. Uji ini dilakukan untuk memastikan tidak terdapat hubungan yang terlalu tinggi antar variabel bebas. Kriterianya yaitu nilai tolerance lebih dari 0,10 dan VIF kurang dari 10. Yang kelima ada uji heterokedastisitas. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat ketidaksamaan varian pada model regresi. Model dinyatakan baik apabila nilai signifikan lebih dari 0,10, sehingga tidak terjadi heteroskedastisitas. Yang keenam yaitu uji atau uji parsial. Uji ini digunakan untuk mengetahui apakah nilai masing-masing variabel bebas, yaitu screen time dan konsumsi kafein, berpengaruh secara individu terhadap kualitas tidur. Yang ketujuh yaitu uji F atau uji simultan. Uji ini bertujuan untuk mengetahui apakah kedua variabel bebas tersebut secara bersama-sama berpengaruh terhadap kualitas tidur. Dan yang terakhir, koefisien determinasi atau R2. Uji ini digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel screen time dan konsumsi kafein dalam menjelaskan variasi kualitas tidur, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain di luar penelitian.
Jadi kesimpulannya adalah screen time dan konsumsi kafein terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas tidur mahasiswa BSI Fakultas Ekonomi Bisnis Kampus Pemuda. Semakin tinggi penggunaan layar dan konsumsi kafein, semakin besar gangguan kualitas tidur yang dialami mahasiswa. Secara bersama-sama, kedua variabel mampu menjelaskan 47,7% perubahan kualitas tidur dengan screen time sebagai faktor yang paling dominan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.